adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Kak Ririn. Selamat berjumpa lagi pada Bia Online. Nah, di minggu kali ini kita tidak terasa telah memasuki minggu Advent yang kedua. Pada minggu Advent yang kedua ini kita diajak untuk bertobat. Dan bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, adik-adik sudah siap kan mengikuti Bia Online pada pagi hari ini? Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Jangan lupa juga untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum Bia Online dimulai, kita memohon bimbingan dari Tuhan. Kita memohon penerangan dari Tuhan supaya kita siap mengikuti Bia Online pada pagi hari ini. Kita pejamkan mata. Kita akan memulai Bia pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita letakkan tangan di dada. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, hingga kami dapat mengikuti Bia Online pada pagi hari ini. Sertailah dan dampingilah kami ya Bapa pada Bia Online hari ini, agar hati dan pikiran kami benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, di minggu Advent yang kedua ini, bimbinglah kami agar kami semakin siap menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus pada saat Natal nanti. Sertailah dan dampingi kami ya Bapa, agar kami semakin tekun dalam doa, semakin tekun dalam mengikuti Bia Online, walaupun pandemi ini masih berlanjut. Sekarang bimbinglah kami ya Bapa, agar kami dapat mengikuti Bia Online dari awal hingga akhir nanti dengan penuh sungguh-sungguh. Doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan memasuki pada bacaan Injil. Disiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, kita menuju ke bacaan Injil. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sudah bersama-sama untuk berdoa memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk membaca kitab suci ya. Yuk, jangan lupa mengajak mama, papa, dan kakak atau adik untuk bersama-sama untuk membaca kitab suci ya. Kita siapkan kitab sucinya, kita ambil. Sudah siap? Oke. Hari ini kita akan membaca kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kakak ulangi sekali lagi ya. Dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah siap? Sudah ketemu adik-adik? Oke. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan diikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabar hari ini? Di Advent kedua, apa yang sudah adik-adik persiapkan? Ya, tentunya pasti ada pohon Natal, ada kue, ada baju baru, baju lama pun juga baik. Nah, tapi yang lebih penting adalah apa? Hati kita untuk menyongsong kedatangannya. Nah, baik adik-adik, kita akan mendengarkan kemarin minggu yang lalu bacaan Injilnya mengupas tentang apa coba ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus dalam nada yang sama juga mengingatkan supaya orang tahu diri dan berjaga-jaga. Hanya dengan sikap tahu diri, orang mampu berjaga-jaga.
Berjaga-jaga berarti tetap tinggal dalam kesadaran akan keberadaannya. Karena semua orang mempunyai tugas, ya, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga diri dan orang lain. Adik-adik, jaga kesehatan itu penting, ya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas bersama. Tentunya di masa COVID yang masih saja bersama kita dalam kehidupan kita, maka kita tetap siapkan masker, jaga jarak, ya, juga jangan lupa pakai hand sanitizer. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar dari Injil Markus, ya, bab 1 ayat 1 sampai 8, ya. Tadi kalian sudah dengar dari kakak pembina, juga sudah membaca tentunya dengan papa mama di rumah, ya. Nah, jika kita sudah membaca dan mengulanginya, Ulida percaya kalian pasti bisa menjawab beberapa pertanyaan untuk pendalaman, ya. Baik, pertanyaan pertama, coba, anak siapakah Yohanes Pembaptis itu? Ya, siapa tahu? Oke, Zakaria dan Elizabeth. Mengapa kelahiran Yohanes Pembaptis dikatakan unik? Ya, karena betul, ibunya mengandung di usia tua, ayahnya bisu, dan baru dapat berbicara setelah kelahirannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang menulis tentang Yohanes Pembaptis dalam Kitab Perjanjian Lama? Ya, Kitab Perjanjian Lama. Siapa? Betul, itu Nabi Yesaya. Adik-adik luar biasa, ya. Nah, coba, apa sih tugas Yohanes Pembaptis lahir ini? Ya, dilahirkan di dunia punya tugas utama, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, ya, sebagai bentara Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis juga hidupnya tidak seperti kalian, ya, tapi lebih sesuai dengan kehidupan di alam terbuka, ya. Nah, apa pakaiannya dan apa makanannya? Iya, pakaiannya bulu unta, makanannya belalang dan madu hutan. Nah, sebelum tampil Yohanes Pembaptis hidup di gurun. Ya, adik-adik yang terkasih, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan untuk dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang besar yang hidup secara sederhana dan benar-benar menyiapkan dirinya sendiri dan orang lain agar dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertobat berarti kembali kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan pusat hidup. Kita melakukan firman-Nya dengan berbuat kasih dan kebenaran. Misalnya, dari yang malas menjadi rajin. Kalau adik-adik nggak ada, ya, semua rajin. Dari yang suka bohong menjadi selalu jujur. Itu nomor 1, ya. Yang pelit, kikir, misalnya ada yang mengatakan kikir, nah, menjadi rela memberi. Apalagi di dalam masa Advent ini, kita harus saling berbagi, ya. Semua itu bisa diterapkan di rumah, di gereja, dan di sekolah. Jika nanti sebentar kita sudah tatap muka atau offline, ya. Nah, adik-adik, banyak contoh-contoh yang bisa kalian terapkan untuk bertobat, ya. Masa pertobatan ini, dari segala sikap yang meremehkan, yang merendahkan, bahkan mengabaikan kehidupan kita, lingkungan kita, kesehatan kita, yang akhirnya membuat orang lain dan diri kita sendiri berbahaya. Maka tetap diberitahukan, tetap diingatkan bahwa kita selalu siap untuk hidup 3M,
yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Nah, itu penekanan kita, tapi Tuhan tetap memberikan apa sih sebenarnya ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan dalam sabdanya yang luar biasa, yaitu Tuhan membutuhkan putusan, bukan lagi untuk menyiapkan jalan, melainkan untuk menunjukkan jalan dan mengumandangkan bahwa Tuhan telah datang. Kita juga dituntut menjadi pribadi yang rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, sok pintar sendiri, seolah-olah teman atau orang lain adalah rendah di mata kita. Juga kita harus mampu mendengarkan suara Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, mengakui Yesus sebagai Mesias, Allah yang agung, Yohanes yang adalah Nabi. Bersyukur bahwa kita dijadikan sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, tak terasa Advent kedua berjalan terus. Semoga kita tetap mampu menyiapkan diri, hati yang suci, menyambut Tuhan Yesus yang agung, yang akan lahir kembali di hati kita yang kedua, yaitu yang lahir di kandang, yang suci, yang sunyi, yang dingin. Semoga kita mampu menghadirkan Tuhan dengan hati penuh sukacita bersama keluarga. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi hari ini. Jadi sekarang kita akan membuat suatu kerajinan yang menarik dan mudah dibuat, dan tentu saja dengan bahan-bahan yang mudah didapat di rumah. Jadi hari ini kita akan membuat ini. Nah, sebelum kita membuat ini, adik-adik harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah ini, kertas HVS. Yang kedua adalah gunting. Kemudian ada kertas lipat. Di sini aku menggunakan 5 macam warna kertas lipat ya. Kemudian lem, ballpoint, dan spidol. Nah, oke. Tahap pertama untuk membuat kerajinan yang tadi adalah kita membuat pola hati dari kertas lipat. Jadi aku contohkan. Nah, kita akan membuat sejumlah 10 pola hati. Jadi adik-adik bisa membuatnya seperti ini. Jadi kelas lipatnya ini setelah kita bagi menjadi 2, kita gambar kayak gini. Yang di bawah sini adalah pola setengah hati. Nah, begitu juga yang bagian atas digambar pola setengah hati. Nah, sekarang kita akan gunting. Oh iya adik-adik, dalam menggunakan gunting kalian harus hati-hati ya, biar tangan kalian gak terluka. Atau kalian bisa minta tolong pada mama, papa, atau kakak untuk membantu mengguntingkan. Nah, aku udah berhasil membuat 2 hati nih. Nah, adik-adik teruskan ya membuat pola hatinya sampai berjumlah 10. Nah, selain pola hati, yang perlu kita butuhkan untuk
membuat karya ini adalah adik-adik harus menyiapkan ini pola oval yang panjang dan dua pola oval yang berukuran kecil. Nah, itu nanti buat apa, Kak? Jadi, pola oval yang kecil itu nanti kita akan beri tulisan bertobatlah dan ini ayat hafalan untuk hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 4. Kemudian untuk oval yang panjang ini berisi bunyi ayat hafalan hari ini. Nah, kalau udah dipersiapkan semuanya, Kak, aku udah buat 10 pola hati nih. Terus langkah selanjutnya apa? Jadi langkah selanjutnya kita akan menggabungkan hati-hati itu menjadi satu. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita simpan dulu pola oval yang tadi. Kalau udah terbuat 10 pola, kita buat ini. Kita bagi menjadi 3. Misalnya di sini aku menggabungkan warna merah, kuning, dan biru. Ditempel kayak gini. Kemudian bagian yang keduanya aku bagi warna orange, coklat, sama kuning. Ini kan udah 6. Terus sisanya yang 4 kita tempel kayak gini. Ini. Nah, kalau kita sudah mempunyai ini semua beserta yang oval-oval tadi itu, sekarang waktunya kita menempelkannya di kertas HVS. Susunannya gimana, Kak? Jadi susunannya adalah seperti ini. Jadi kita letakkan yang berisi 3 hati ini di bagian tengah kertas. Seperti ini. Kita tempel dulu ya. Kayak gini. Terus untuk yang ini kita letakkan di atas dan di bawah seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, terus kalau sudah tertempel semua, sekarang kita akan melanjutkan menempel pola yang oval tadi. Nah, yang oval panjang ini kita letakkan di tengah sini. Ini berarti kita tempel. Bagian yang oval kecilnya ini, nih, untuk kata pertama yang bertobatlah, kita akan taruh di bagian atas sini, di tengah-tengahnya hati.
Kakak ingetin lagi nih, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 4. Bunyinya apa, Kak? Bunyinya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, nih punya kakak udah jadi. Gimana sama punya kalian? Semoga hasilnya juga lebih bagus nih dari punya kakak. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih kenapa kalau kita di sini tuh disuruh bertobat? Nah, jadi di masa Advent ini adalah masa persiapan diri kita untuk menyambut kedatangan bayi Yesus ke dunia. Nah, untuk menyiapkannya kita harus bertobat. Dengan cara yang gimana, Kak? Misalnya nih, dengan cara kalian kadang lupa berdoa kalau mau makan. Nah, kalian bisa tuh mulai membiasakan diri untuk berdoa sebelum makan, terus berdoa sebelum tidur. Selain itu, kalian bisa rajin membaca kitab suci, kemudian mau berderma kepada orang lain. Nah, adik-adik, sampai sini dulu ya aktivitas kita hari ini. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Adik-adik sudah mendengarkan keseluruhan Bia Online pada pagi hari ini. Mulai dari memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca Injil, mendengarkan renungan, dan yang terakhir adik-adik telah beraktivitas. Nah, sekarang sebelum Bia Online pada pagi hari ini kita tutup, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami pada Bia Online pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Berkatilah kami agar apa yang telah kami lakukan, kami dengarkan, kami lakukan pada pagi hari ini dapat kami masukkan dalam pikiran dan hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama tentang bertobat ya Bapa, sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan Putramu pada Natal nanti. Bimbinglah pula ya Bapa teman-teman yang belum bisa mengikuti Bia Online pada pagi hari ini, agar minggu depan teman-teman dapat bergabung dan bersukacita bersama kami dalam Bia Online di minggu-minggu selanjutnya. Berkatilah kami ya Bapa agar kami semakin tekun dalam berdoa, semakin tekun dalam mengikuti Bia Online dan rajin mendengarkan firman. Ya Bapa, berikanlah kami berkat kesehatan selalu dan bimbinglah agar pandemi ini segera berlalu. Doa-doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkan aku. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, Bia Online telah selesai. Kakak harapkan adik-adik selalu rajin mengikuti Bia Online. Adik-adik menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada Natal nanti. Jadi adik-adik harus rajin mengikuti Advent ya. Nah, kakak harapkan adik-adik selalu menjaga kesehatan,
Jangan lupa sering cuci tangan kalau keluar dari rumah, untuk memakai masker, minum vitamin, jaga kesehatan. Berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik semuanya. Sampai jumpa.